Waktu belum beli OnePlus 8 Pro, gue sempat mikir kalau ini adalah smartphone Android impian. Dan sekarang udah pakai hampir sebulan, penilaian gue masih belum berubah. Buat gue, OnePlus 8 Pro memang pantas jadi smartphone Android impian. Kalau yang namanya impian berarti kan kayak cita-cita, alias agak susah tuh didapetin. Ya kayak gitulah si OnePlus 8 Pro ini. Sangat susah buat punya HP yang satu ini. Yang pasti kita harus siapin duit seenggaknya 15 juta atau bahkan lebih. Kalaupun punya duitnya, belum tentu ada barangnya, karena di Indonesia dikit banget yang jual. Yo guys, sebelum mulai videonya, gue mau kasih info yang menarik banget nih soal VPN. Di kondisi WFH kayak sekarang, pastikan kita lebih sering pakai internet buat macem-macem keperluan kayak streaming film atau yang lainnya. Kabar baiknya, gue punya kupon diskon 70% plus free tambahan 1 bulan membership. Kenapa NordVPN? Jadi gue udah pakai VPN ini dari setahun lalu. Pilihan server internasionalnya banyak banget, ada lebih dari 5.500 di 60 negara. Kalau nggak mau ribet milih server, tinggal pencet quick connect aja. Koneksinya ngebut, alias nggak akan ada penurunan speed. Privasi dan data kita juga dijamin aman karena ada double encryption. Data kita nggak akan direkam atau diambil. Kalau mau pakai buat browsing atau streaming film juga nggak akan keganggu iklan atau malware karena ada built-in cybersec. Nah, yang paling penting kita bisa pakai barengan di 6 device yang berbeda. Bisa di iOS, Android, sampai PC juga bisa. Kalau misalnya ada masalah, nggak usah bingung, ada customer care 24 jam dan garansi 30 hari uang kembali. Buat info lebih lanjut, cek kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut videonya. Setelah berhasil dapetin, gue ngerasa kalau harga yang gue tebus untuk HP ini masih rada pantas. Enggak deng, agak kemahalan dikit, tapi gue nggak nyesel belinya. Apa yang gue dapat dari sebuah OnePlus 8 Pro nggak jauh-jauh dari yang namanya kemewahan. Dari boxnya dulu aja deh, mewah banget. Gue nggak terlalu peduli nggak dapat earphone bawaan, karena sekarang udah banyak TWS yang murah. Ketiadaan earphone udah cukup terobati dengan banyaknya stiker yang dikasih. Walaupun cuma stiker, tapi tetap mewah karena berasa collectible item. Lanjut, kemewahan lain yang gua rasain udah pasti dari build quality-nya yang berasa premium dan anti mainstream. Ini tuh terbuat dari bahan kaca ya, yang dipaduin dengan warna-warna yang unik dan juga dikasih finishing frosted, jadinya nggak gampang kotor. Megang OnePlus 8 Pro juga asik karena nggak pasaran desain kameranya. Cuma sayangnya casing bawaannya ini segala ada tulisan never settle-nya, gede banget. Ini sih soal selera, tapi kalau gua liatnya rada norak. Ya, HP ini juga udah ada IP rating 68 ya. Jadi aman kalau mau dipakai teleponan sambil mandi. Halo? Tar, telepon lagi, gua lagi mandi. Tanggung. Next, layarnya nih. Asli, mewah banget. Mewah karena satu, dimensinya 6,8 inci, luas banget. Kedua, ada lengkungannya. Ketiga, panelnya Fluid AMOLED. Keempat, resolusinya udah Quad HD. Kelima, support refresh rate 120 Hz dan HDR10+. Keenam, support banyak color profile. Dan ketujuh, ada fitur hyper smoothing buat muter video. Pokoknya gini deh, kalau kalian mau lihat layar HP Android terbaik, ya lihat OnePlus 8 Pro aja. Yang menurut gue jadi faktor plus-plus adalah color profile-nya, support wide game mode, sRGB, dan juga display P3. Belum lagi ada hyper smoothing yang bisa maksa video jalan 120 fps. Gue udah coba di YouTube, hasilnya bener-bener smooth, nggak ada nyendat-nyendat. Layarnya ini kan sebenarnya juga ada tompelnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena ukurannya juga kecil. Paling satu hal yang jadi komplain gue adalah brightness layarnya yang masih terlalu terang walaupun udah gua set paling rendah. Jadinya masih rada silau kalau pas dipakai di kamar dengan lampu mati. Lanjut kita bahas kemewahan lainnya, yaitu OS-nya Oxygen. OS ini nawarin tampilan UI yang nyenengin tapi nggak lebay fitur-fiturnya, jadi berasa ngebut banget. Kita bisa ganti tone UI-nya, bisa light, dark, atau campur light sama dark. Icon apps dan shortcut juga bisa diganti. Aksen warna juga banyak pilihan. Bisa ganti animasi fingerprint dan juga ada horizon light buat penanda notifikasi kayak HP flagship Samsung. Udah gitu update OS-nya juga rajin. Tapi emang kecepatan dan tampilan menarik Oxygen OS ini harus dibayar mahal dengan konsumsi RAM yang tinggi, sekitar 5 gigaan lah. Tapi ya nggak masalah juga karena kapasitas RAM-nya kan udah 12 giga. Jadi kalau mau dipakai buat buka 20 aplikasi di background harusnya juga aman-aman aja.
Kalau kapasitas storage-nya biasa aja, nggak bisa dibilang mewah karena cuma 256 GB. Sementara Xiaomi, iPhone, dan Samsung itu udah nawarin 512 GB. Untuk chip storage-nya pakai UFS 3.0 yang udah berasa cepet banget, walaupun katanya masih kalah cepat dibanding Poco F2 Pro yang udah pakai UFS 3.1. Spek lain yang juga mewah ada di baterainya. Buat HP yang bisa dibilang tipis, kita dapat baterai 4510 mAh. Udah cukup banget buat ngejar SOT 6 jam ke atas. Pahit-pahitnya ya 5 jam lah kalau dipakai main game berat dan resolusi Quad HD 120Hz. Cuma yang gua bingung, kenapa speed ngecas OnePlus itu nggak naik-naik ya? Masih aja 30 watt. Bukan nggak mau bersyukur, tapi yang namanya keluar duit banyak kan pengen yang lebih. Masa kalah dari Oppo atau Xiaomi yang udah support 65 watt? Atau nggak Huawei deh yang bisa 40 watt? Sementara kalau ngomongin chipset, yang namanya OnePlus pasti pakai seri tertinggi Snapdragon. Masalah frame rate kan udah pasti lancar ya. Nah, paling satu concern gua pas main game, nggak tahu kenapa gua ngerasa agak sedikit delay pas nyentuh layarnya, terutama buat main game-game shooter kayak COD Mobile. Nggak terlalu ngeganggu sih, tapi ya bisa dirasain delaynya. Mudah-mudahan bisa dibenerin lewat update software. Satu lagi masukan gua buat OnePlus 8 Pro adalah speaker. Ya, speakernya emang udah stereo di atas sama di bawah, tapi volume maksimalnya nih menurut gua masih kurang kencang dibanding Mi 10 Pro. Gua udah coba aktifin Dolby Atmos-nya, cuma beda dikit doang perubahannya, nggak signifikan. Jangan sampai lupa, kemewahan sederhana atau kemewahan kecil lain yang dikasih OnePlus 8 Pro adalah vibrate yang empuk. Sekali lagi ini adalah hal sepele tapi sangat menyenangkan buat dinikmatin. Gue jadi doyan ngetik lama-lama di HP ini. Sebelum lupa, gue juga mau singgung dikit soal biometrik. Jadi OnePlus 8 Pro punya dua, fingerprint under display dan face unlock. Fingerprintnya menurut gue masih belum jadi yang tercepat, tapi ya cukup cepat dan akurat. Sementara face unlocknya masih 2D dan butuh bantuan sinar dari layarnya kalau mau pakai di tempat gelap. Oke, sekarang waktunya bahas bagian paling bergengsi dari sebuah smartphone flagship, apalagi kalau bukan kamera. Di atas kertas gue udah ngebayangin gimana kerennya kamera OnePlus 8 Pro karena punya sensor yang sama kayak Oppo Find X2 Pro. Dan gue tahu kualitas kamera Find X2 Pro udah bagus banget. Gue bukan tipikal user yang nyari resolusi gede, tapi gue nggak nolak resolusi gede selama sensornya bagus. Dan sensor IMX689 dengan resolusi 48 megapiksel di OnePlus 8 Pro udah sangat mencukupi. Yes, beda dari OnePlus 7 Pro yang kameranya jelek pas baru rilis, kamera OnePlus 8 Pro udah langsung bagus. Gua ngerasa shutter light-nya emang nggak terlalu cepat, tapi somehow bisa dapat gambar anak gue dengan minim blur. Sebuah hal yang cukup sulit gue lakuin ketika motret pakai Mi 10 Pro atau P40 Pro. Yang paling gue suka, kameranya bisa dapat tone kulit muka dengan natural. Detailnya juga cukup fair walaupun masih kalah dari P40 Pro. Lensa ultrawide-nya juga istimewa dan ningkat jauh dari seri sebelumnya karena sekarang pakai sensor IMX586. Buat motret indoor masih kejaga detailnya, efek distorsinya juga bisa diaktifin atau dimatiin. Dan kita juga bisa pakai mode nightscape di lensa ultrawide ini. Kualitas foto low light atau nightscape OnePlus 8 Pro juga jadi hal yang gue seneng karena bisa hasilin gambar dengan komposisi yang pas. Nggak over brightness, nggak over sharpness, intinya tetap enak dilihat. Sementara kalau lensa telefotonya cuma 8 megapiksel, hasilnya emang biasa aja, nggak sebagus Galaxy S20 Ultra atau P40 Pro. Gak ketinggalan yang suka motret super dekat, disediain mode makro.
Dan buat kalian yang nanya, kamera OnePlus 8 Pro beneran bisa tembus pandang apa enggak? Jawabannya bisa, tapi terbatas untuk material tertentu kayak plastik yang tipis misalnya. Gimana dengan videonya? Opsi resolusi yang disediain ini lengkap, up to 4K 60 fps dan bisa pakai rasio sinematik 21:9. Selama nggak aktifin super stable, kita bisa ganti-ganti lensa pas ngerekam. Tapi kalau super stable-nya aktif, kita nggak bisa lagi ganti lensa. Dan super stable ini cuma bisa support Full HD atau 4K di 30 fps aja. Ini yang apa nih? Super stabil on. Oke ya. Aduh, haus deh gua, Mang. Sekarang kita akan tes buat switch atau change focus. Ini. Jadi kalau gua lihat change focus ini smooth ya, mirip kayak iPhone. Oke, sekarang gua lagi coba ngerekam dengan resolusi Full HD 60 fps. Ini pakai main lensanya. Gua akan coba switch ya. Ini ultra wide biasa. Ini zoom 3 kali. Oke, dan ini perpindahannya. Kalau dari ultra wide ke lensa biasa itu cukup smooth, tapi kalau dari lensa utama ke zoom ini agak patah, agak geser dikit. Nah, ini adalah perekaman kamera depan. Ini gua jalan ya. Oke, tuh kalian bisa lihat dynamic range-nya ini cukup oke. Oke, sekarang gua akan lari. At the end, gue bisa bilang kalau OnePlus 8 Pro ini udah beneran jadi HP flagship, bukan lagi sekedar flagship killer. Fitur-fiturnya udah lengkap banget, harganya juga udah mahal. HP ini cocok buat kalian yang nyari HP dengan beragam kemewahan, tapi nggak pengen samaan dengan banyak orang. Dan dengan harganya yang mahal, OnePlus 8 Pro bakal jadi HP yang nyata alias benar-benar bisa dibeli, tapi buat sebagian kecil orang. Sekaligus cuma sebatas HP impian buat mayoritas penggila gadget, khususnya di Indonesia.